Hai teman-teman semua, video ini akan menjelaskan tentang teori konflik Ralph Dahrendorf. Video ini merupakan tugas mata kuliah Sosiologi Kontemporer S2 Sosiologi UNS 2020 dengan dosen pengampu Dr. Argyo Demartoto MSI. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Yang pertama, kita akan membahas mengenai biografi Ralph Dahrendorf. Ralph Dahrendorf adalah seorang filsuf dan sosiolog terkenal yang lahir di Hamburg, Jerman pada tanggal 1 Mei 1929. Beliau terkenal karena karyanya di bidang ilmu politik serta partisipasi dalam kehidupan publik. Pada tahun 1948, Ralph Dahrendorf meninggalkan Jerman, pindah ke Inggris, di mana ia mulai belajar tentang politik. Pada tahun 1952, ia membela tesisnya mengevaluasi ajaran Karl Marx. Kemudian, dia pindah ke London, di mana dia mulai belajar sosiologi. Dia belajar dengan Popper dan Marshall. Sosiolog Ralph Dahrendorf mempelajari kelas dan konfliknya dalam realita masyarakat industri. Pada tahun 1957, karya ini disajikan untuk gelar doktornya. Dari tahun 1957 hingga 1958, ia bekerja di Pusat Studi Ilmu Perilaku di Palo Alto. Pada 1967, ia menjadi anggota Partai Demokrat Bebas. Pada tahun 1970, ia pindah ke Brussels sebagai Komisaris Masyarakat Ekonomi Eropa. Dan masih banyak gelar-gelar yang ia dapat di tahun berikutnya. Beliau wafat pada tahun 2009. Yang kedua, kita akan membahas mengenai karya-karya yang dihasilkan oleh Ralph Dahrendorf. Dalam karya pertamanya, Ralph Dahrendorf mengkritik Marx dan ide-idenya. Selanjutnya, karya yang dihasilkan oleh Ralph Dahrendorf adalah Class and Class Conflict in an Industrial Society, yakni pada tahun 1959. Yang ketiga yaitu Conflict After Class. Conflict After Class dihasilkan pada tahun 1967. Yang keempat yaitu Society and Democracy in Germany pada tahun 1967. Selanjutnya yaitu The New Liberty pada tahun 1975. Dan yang terakhir yaitu Life Change pada tahun 1979. Inti pemikiran Dahrendorf ada pada pemaparannya tentang adanya perubahan yang terjadi di masyarakat industri sejak abad ke-19. Perubahan pertama yaitu timbulnya korporasi-korporasi di mana saham dimiliki oleh orang banyak dan tidak seorang pun memiliki kontrol penuh atau disebut dekomposisi modal. Kedua, dekomposisi tenaga kerja. Pada abad spesialisasi sekarang ini, mungkin sekali seseorang mengendalikan perusahaan yang bukan miliknya. Seperti halnya seseorang yang mempunyai perusahaan tapi tidak mengendalikannya. Kemudian perubahan ketiga, timbulnya kelas menengah baru, yaitu adanya susunan pekerja yang jelas, yaitu buruh yang memiliki skill disebut skilled labor, buruh tanpa skill atau unskilled labor, dan di tengah-tengahnya ada buruh semi-skill atau semi-skilled labor. Teori konflik menekankan peran kekuasaan dalam memelihara keteraturan di masyarakat, di mana keteraturan merupakan hasil dari pemaksaan, atau dengan kata lain, setiap ketertiban yang ada di masyarakat
berasal dari pemaksaan sejumlah anggota masyarakat oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan atau orang-orang yang berada di puncak. Teori konflik merupakan kritik dari teori fungsional struktural. Bagi kaum fungsionalis, masyarakat statis atau paling jauh dalam keseimbangan yang bergerak. Namun bagi Dahrendorf dan para teoritisi konflik, setiap masyarakat pada setiap titik tunduk kepada proses-proses perubahan. Jika fungsionalis berargumen setiap unsur di dalam masyarakat menyumbang bagi stabilitas, namun teori konflik melihat bahwa banyak unsur masyarakat merupakan penyumbang disintegrasi ataupun perubahan. Menurut Dahrendorf, berdasarkan kepemilikan kewenangan, masyarakat terbagi menjadi dua kelas, yakni kelas yang memiliki kewenangan atau dominan dan juga kelas yang tidak memiliki kewenangan atau subjeksi. Menurut teori ini, masyarakat terintegrasi karena adanya kelompok kepentingan dominan yang menguasai masyarakat banyak. Dalam setiap masyarakat, selalu ada asosiasi seperti negara, industri, partai, agama, dan juga sebagainya. Dalam asosiasi tersebut akan selalu ada dua kelas, yakni kelas yang memiliki kewenangan atau dominan dan juga kelas subjeksi atau kelas yang tidak memiliki kewenangan. Hal tersebut dapat dicontohkan pada pemimpin seperti gubernur. Seorang gubernur memerintah pegawai di lingkungan Pemprov. Perintah ini bukan tentang seseorang atau pribadi dari gubernur yang memerintah, namun jabatannya lah yang memerintah. Adanya dominasi dari kelas yang mempunyai kewenangan berasal dari hak untuk memberikan perintah, sedangkan kelompok subjeksi tidak mempunyainya. Konflik antar dua kelompok ini dapat terjadi apabila kelompok kelas yang memiliki kewenangan atau dominan tetap berusaha mempertahankan status quo, sedangkan kelompok kelas yang tidak memiliki kewenangan atau subjeksi berusaha menentang status pemilik kewenangan. Berikut beberapa sumber yang kami pakai sebagai acuan. Sekian penjelasan dari kami, terima kasih.